Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anzil saya Nugraha dari Teknik Elektro dengan NIM C2B018341. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor DC. Seperti yang terlihat pada slide, motor DC merupakan alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Sering disebut juga motor arus arah. Sering kita temui pada kipas angin, mobil mainan, dan lain-lain. Pada gambar di sebelah kanan, seperti yang terlihat, terdapat beberapa bagian pada motor DC, yaitu metal case atau stator, shaft. Shaft ini digunakan untuk mentransfer energi mekanik dan bisa disambungkan dengan gear. Dan yang terakhir adalah terminal yang terhubung dengan sumber arus atau sumber tegangan. Pada bagian dalam terdapat beberapa komponen, yaitu magnet permanen, magnet selatan dan magnet yang utara, lalu terdapat arm, terdapat brush, coil, rotor, shaft. Nah, untuk rotor atau armatur ini terdiri dari beberapa lempengan besi. Seperti yang terlihat pada gambar sebelumnya, pada ujung koil terdapat komutator, yaitu ring yang terbagi ke dalam beberapa segmen di sekitar shaft. Masing-masing koil terhubung ke segmen komutator yang berbeda. Pada bagian brushnya ini, brush bergesekan dengan segmen pada komutator, sehingga arus listrik mengalir dari terminal menuju ke arm menuju ke brush menuju ke segmen komutator, menuju ke coil, lalu kembali ke segmen komutator yang lainnya, lalu kembali ke brush selawan dan menuju ke terminal, begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada gambar berikut. Berikut ini adalah ilustrasi motor DC sederhana yang hanya menggunakan satu koil. Permasalahan timbul ketika terjadi keselarasan magnetik yang menyebabkan motor berhenti berputar. Semakin banyak koil pada motor, maka putaran akan semakin halus. Setidaknya dibutuhkan 3 koil pada rotor untuk memastikan putaran yang halus. Pada gambar sebelah kiri merupakan contoh rotor yang memiliki 3 koil. Pada masing-masing koil terpisah atau membentuk sudut 120 derajat. Sedangkan pada gambar sebelah kanan merupakan ilustrasi aliran arus dan juga ilustrasi medan elektromagnet yang dihasilkan oleh koil. Jika armatur merupakan besi utuh, arus eddy yang besar akan berputar di dalamnya dikarenakan induksi EMF. Hal ini berpengaruh pada efisiensi motor. Untuk menanggulanginya, maka untuk rotor atau armatur digunakan beberapa lapisan lempengan besi yang terlaminasi. Arus eddy masih tetap ada, namun jauh lebih kecil. Pada gambar di samping, masing-masing plat komutator terhubung dengan 2 koil. Plat komutator mengalirkan arus listrik ke koil. Untuk memperoleh arus dari baterai diperlukan brush. Ketika brush bertemu dengan komutator, maka arus mengalir ke dalam 1 atau 2 koil sebagai suatu aliran yang utuh. Untuk mengetahui arah putaran, digunakan kaidah tangan kiri Flemings.
Perlu diingat bahwa hukum Fleming menggunakan konvensional current, yaitu dari positif ke negatif. Berbeda dengan aliran arus listrik, elektron mengalir dari negatif ke positif. Di sini ditunjukkan bahwa pada ibu jari atau jempol merupakan arah dari gaya, sedangkan jari telunjuk merupakan arah medan magnet, yaitu dari utara ke selatan, sedangkan pada jari tengah menunjukkan arah arus tapi secara konvensional. Sekarang saatnya kuis, yaitu pada kuis pertama. Bagaimana cara mengurangi arus eddy pada armatur? Silakan pause video ini dan dipersilakan untuk menjawab. Bisa dituliskan di kertas atau di kolom komentar. Untuk kuis yang kedua, bagaimana gaya akan bekerja pada kumparan? Bisa dilihat dari gambar yang ada di kanan. Berikut adalah penyelesaian dari kuis yang pertama, yaitu bagaimana cara mengurangi arus eddy pada armatur. Jawabannya adalah dengan menggunakan beberapa lempengan besi yang terlaminasi, sehingga arus eddy tetap ada, namun nilainya berkurang atau mengecil. Pada penyelesaian kuis yang kedua, kita bisa membagi menjadi dua bagian, separuh ke sebelah kiri dan separuh sebelah kanan. Pada sisi kiri, arus konvensional mengalir menjauhi kita, sehingga tangan dibalik dan memperoleh gaya putar ke bawah. Pada sisi kanan, arus mengalir menuju kita, dan kita memperoleh gaya putar ke atas. Karena kombinasi gaya ini, maka koil akan berputar. Begitu seterusnya. Demikian presentasi mengenai motor DC. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.